Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aldian Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait UAS, metodologi, riset, dan penulisan ilmiah sistem informasi. Nah, untuk presentasi UAS kali ini, saya akan melakukan presentasi dari hasil review jurnal yang sudah saya lakukan pada tugas sebelum UTS dan juga mempresentasikan artikel yang sudah saya buat berdasarkan dari jurnal yang saya review sebelum UTS juga. Baik, untuk slide yang berikutnya itu adalah, nah, ini adalah jurnal yang pertama, di mana jurnal pertama ini jurnal penelitian yang menggunakan metodologi algoritma. Metode penelitiannya menggunakan metode algoritma linear diskriminan analisis atau LDA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa LDA atau linear diskriminan analisis ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menemukan kombinasi linear dari fitur yang memaksimalkan separasi antara dua atau lebih kelas. Nah, LDA sendiri itu mencari kombinasi fitur yang memisahkan dua atau lebih kelas dari objek atau peristiwa. Nah, metode ini juga dapat memberikan manfaat untuk penelitian di mana meningkatkan kemampuan klasifikasi dengan menemukan kombinasi fitur yang optimal, mengurangi dimensi data tanpa menghilangkan informasi yang penting, dan dapat digunakan untuk klasifikasi dan pengenalan pola. Nah, berdasarkan dari review jurnal yang sudah saya lakukan, di mana ini saya jadikan studi kasus untuk metodologi algoritma linear diskriminan analisis. Nah, penelitian yang saya review itu adalah penelitian berjudul klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma analisis diskriminan linear, di mana penelitian ini membahas penggunaan algoritma linear diskriminan analisis atau LDA untuk mengklasifikasikan penyakit jantung berdasarkan kategori risiko. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akurasi dan mendeteksi penyakit jantung dengan menggunakan data dari dataset yang tersedia. Nah, hasil dari penelitian ini adalah algoritma LDA itu terbukti memberikan akurasi yang baik dan memprediksi penyakit jantung. Nah, terutama dalam klasifikasi dua kelas dibandingkan dengan lima kelas. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa LDA merupakan metode yang efektif, namun masih ada beberapa hal yang diperhatikan di mana perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menguji kinerja dari metode ini dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Analytic Hierarchy Process atau AHP, terus Decision Tree, dan juga Particle Swarm Optimization. Nah, untuk 3 metode ini, itu penjelasannya berikut. AHP atau Analytic Hierarchy Process merupakan metode pengambilan keputusan yang membagi masalah kompleks menjadi hierarki dari sub-masalah yang lebih sederhana dan kemudian mengevaluasi elemen-elemen ini secara berpasangan untuk menetapkan prioritas. Sedangkan C4.5 atau Decision Tree itu adalah algoritma pohon keputusan yang digunakan untuk klasifikasi. Nah, C4.5 atau Decision Tree ini merupakan akan membangun pohon keputusan berdasarkan entropi dan information gain untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Nah, sedangkan untuk PSO atau Particle Swarm Optimization merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi oleh perilaku sosial burung dan ikan. Nah, PSO sendiri itu digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan iterasi berdasarkan kecepatan dan posisi partikel. Nah, di studi kasusnya atau penelitian yang saya review, di mana penelitian ini berjudul kombinasi analitik hierarki proses C4.5 dan particle swarm optimization pada klasifikasi pegawai, itu membahas penggunaan kombinasi ketiga metode ini dalam klasifikasi pegawai untuk merekomendasikan promosi. Nah, yang bertujuan meningkatkan akurasi klasifikasinya. Nah, di mana AHP itu digunakan untuk memberi peringkat pegawai berdasarkan kriteria kinerja dan potensi, sementara untuk pohon keputusan atau decision tree C4.5 itu digunakan untuk klasifikasi yang dioptimalkan dengan PSO atau particle swarm optimization. Nah, hasil dari penelitian ini adalah di mana penelitian tersebut menunjukkan peningkatan akurasi klasifikasi hingga 95,8% atau 95,80% dengan kombinasi ketiga metode tersebut, yaitu kombinasi metode AHP, C4.5
C4.5, dan PSO. Nah, di mana metode-metode tersebut itu efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi pegawai dibandingkan kalau menggunakan metode C4.5 saja atau decision tree saja. Nah, untuk berikutnya adalah metode VCOR atau Flash Criteria Jumsco Kompromisno Rangiranje. Nah, metode VCOR ini adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan dengan konflik dan solusi kompromi. Nah, VCOR sendiri itu mengidentifikasi solusi terbaik dengan meminimalkan jarak dari solusi ideal. Nah, metode ini tuh sangat membantu dalam pengambilan keputusan pada situasi dengan banyak kriteria yang saling bertentangan dan menyediakan solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Nah, VCOR sendiri itu sebenarnya fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen, ekonomi, dan juga teknik. Nah, studi kasus pada review yang saya jurnal yaitu pada jurnal yang saya review, yaitu penelitian berjudul penerapan metode VCOR dalam seleksi penerimaan bonus pada salesman IndiHome. Nah, di mana pada penelitian ini membahas tentang implementasi metode VCOR untuk menseleksi penerimaan bonus pada salesman IndiHome, yang mana langkah-langkahnya seperti membuat metrik keputusan, menentukan bobot kriteria, normalisasi metrik, dan juga menghitung utility measure dan regret measure, serta menentukan nilai S plus, S min, R plus, dan R min. Nah, dari penelitian ini dihasilkan perankingan menunjukkan bahwa salesman atas nama Sugiono mendapatkan peringkat pertama. Nah, metode VCOR juga dapat menghasilkan nilai normalisasi dari setiap kriteria. Nah, penelitian ini menekankan pentingnya perhitungan nilai S dan R dalam metode VCOR serta kemampuannya dalam menghasilkan peringkat alternatif yang akurat. Nah, untuk metode selanjutnya adalah User Centered Design atau UCD. Nah, User Centered Design adalah pendekatan desain yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam setiap tahap proses desain. Nah, UCD ini melibatkan pengguna dalam pengumpulan kebutuhan, pembuatan prototipe, dan pengujian antarmuka yang memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, studi kasus pada review yang saya jurnal itu adalah pada jurnal yang saya review adalah penelitian berjudul Implementation of the User-Centered Design atau UCD Method for Designing Web Marketplace of Kurban Cattle Sales in Indonesia. Di mana penelitian ini membahas tentang implementasi dari metode UCD itu sendiri untuk merancang pasar web atau market web ya, web market untuk penjualan hewan kurban di Jawa Timur. Nah, rancangan itu meliputi persyaratan fungsional, desain database, desain UI UX, dan juga pengujian antarmuka. Nah, prototipenya sendiri atau prototipe desainnya itu dikembangkan dengan menggunakan metode UCD atau User Centered Design. Nah, hasil dari penelitian ini adalah penerapan metode UCD dalam merancang pasar web atau web market untuk penjualan hewan kurban di Jawa Timur dan Indonesia telah menghasilkan desain antarmuka atau desain UI yang diterima baik oleh pengguna. Nah, pengguna Questionnaire System Usability Scale atau SUS menunjukkan tingkat penerimaan yang baik dengan skor 79,3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa desain yang digunakan atau yang dibuat berfokus pada kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman penggunaan yang memuaskan. Jadi, penerapan atau menggunakan metode user center ini memberikan eh, dampak yang positif ya, di mana pengguna itu merasa bahwa desain tersebut memang mudah digunakan atau easy friendly. Nah, lalu untuk metode yang selanjutnya yaitu Multi Attribute Utility Theory atau MAUT. Nah, MAUT sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai atribut atau kriteria yang mempengaruhi keputusan. Nah, MAUT sendiri itu mengevaluasi utilitas setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan memberikan skor total untuk membantu pemilihan alternatif terbaik. Nah, studi kasusnya itu pada jurnal penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan menggunakan metode Multi Attribute Utility Theory. Nah, di mana penelitian ini membahas mengenai pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK untuk pemilihan tenaga kesehatan teladan menggunakan metode tadi atau metode MAUT yang digunakan untuk mengidentifikasi preferensi pengguna dalam konteks personal. Metode ini juga digunakan untuk menormalisasi matriks dan menentukan rating kecocokan antara alternatif yang ada. Nah, hasil dari penelitiannya adalah
menunjukkan tingkat akurasi sebesar 86,67% yang menunjukkan keefektifan metode tersebut dalam konteks pemilihan tenaga kesehatan teladan. Nah, metode MAUT sendiri atau MAUT ini juga dapat dijadikan sebagai metode dalam sistem pendukung keputusan yang dapat dikembangkan dengan metode lain seperti TOPSIS ataupun SAW. Nah, berikutnya adalah metode survei explanatory dan juga analisis bibliometrik. Nah, survei explanatory sendiri merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dan menguji hipotesis yang telah ditentukan. Nah, sebaliknya, analisis bibliometrik merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa literatur ilmiah guna memahami tren penelitian, kolaborasi penulis, dan juga pengaruh penelitian terhadap bidang tertentu. Nah, studi kasus pada sebuah jurnal penelitian yang berjudul Management Information System, Bibliometric Analysis, and its Effect on Decision Making, di mana jurnal ini membahas tentang pengaruh dan efektivitas sistem informasi manajemen atau SIM terhadap pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti arsip, manajemen, dan juga perusahaan. Nah, metode penelitian yang digunakan ini mencangkup survei explanatory dengan mengumpulkan data melalui kuesioner dan analisis korelasi produk. Nah, selain itu dilakukan analisis bibliometrik juga untuk menentukan tren penelitian dalam pengembangan sistem informasi manajemen hingga pengambilan keputusan. Nah, hasilnya adalah menunjukkan bahwa SIM atau sistem informasi manajemen yang baik dapat mendukung kegiatan pengambilan keputusan secara efektif. Nah, di sisi lain, kualitas kebijakan alternatif dan implementasi keputusan juga mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Nah, metode survei explanatory dan analisis bibliometrik ini memberikan landasan yang kuat untuk kesimpulan yang diambil. Yang berikutnya adalah model De Leon dan DeLong dan McLean. Nah, model DeLong dan McLean ini adalah framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem informasi. Nah, model ini itu mencakup 6 dimensi. Yang pertama, kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi. Nah, metode ini itu membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak dari sistem informasi ya, dengan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan sistem serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Nah, studi kasusnya sendiri itu ada pada jurnal penelitian yang berjudul Analyzing E-commerce Success Using Dillon and McLean Model. Nah, membahas di mana penelitian ini membahas mengenai evaluasi model keberhasilan e-commerce menggunakan McDillon dan juga McLean. Nah, penelitian ini dilakukan pada user atau pengguna Lazada, e-commerce Lazada, Bukalapak, dan Shopee untuk membandingkan model keberhasilan e-commerce menggunakan model Dillon dan McLean. Nah, hasilnya sendiri itu adalah perbandingan model keberhasilan e-commerce menggunakan model Dillon dan McLean menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi memiliki dampak yang berbeda terhadap pengguna dan kepuasan pengguna. Temuan ini menyoroti pentingnya perhatian kualitas sistem dan layanan dalam meningkatkan kepuasan pengguna dan manfaat dalam konteks e-commerce. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah artikel yang saya buat untuk tugas UAS. Nah, sebelumnya mohon maaf kepada Bu Fesa, saya sedikit bingung dengan apa instruksinya, apakah artikelnya itu mengacu pada satu jurnal tertentu saja atau semua jurnal yang direview. Namun di sini saya mencoba untuk membuat artikel berdasarkan dari semua jurnal yang saya review pada tugas sebelum UTS. Nah, di mana di sini saya hanya akan menjelaskan gambaran dari gambaran umum dari artikel yang saya buat. Nah, untuk artikel fullnya itu sudah saya submit pada tugas sebelum UAS. Nah, untuk artikel ini judulnya Optimasi Sistem Informasi Melalui Integrasi Metode Analisis Data dan ditulis oleh saya sendiri. Nah, artikel ini membahas mengenai berbagai metodologi dan juga algoritma yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem informasi dalam bidang bisnis dan kesehatan. Karena memang pada jurnal yang saya review itu hampir objek penelitiannya itu ada pada sektor bisnis dan juga kesehatan. Nah, berikut gambaran umum dari isi artikelnya. Nah, yang pertama itu bagian pendahuluan atau pengenalan itu berisi tentang pentingnya kemampuan mengelola dan menganalisis data dalam era digital saat ini untuk kesuksesan sebuah organisasi ataupun instansi atau perusahaan baik dalam bidang bisnis maupun kesehatan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di artikel itu ada metode dan juga algoritma dalam sistem informasi.
Di mana di pembahasan ini, itu saya memasukkan pembahasan mengenai algoritma linear discriminant analysis atau LDA yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk klasifikasi dan pengurangan dimensi dalam analisis data seperti klasifikasi penyakit berdasarkan parameter medis. Nah, lalu ada juga penjelasan mengenai analitik hierarki proses yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu kombinasi dari ketiga algoritma ini, yaitu AHP, C4 plus, C4.5 dan juga Particle Swarm Optimization PSO. Nah, lalu yang ketiga ini adalah metode VCORD ya untuk fokusnya untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, lalu untuk pembahasan berikutnya adalah eh, pendekatan pendekatan desain yang berpusat pada pengguna atau user centered design. Nah, fokus dari pembahasan ini itu adalah bagaimana pengguna itu eh, apa namanya? Bagaimana sebuah pengembang sistem itu dapat menciptakan antarmuka atau UI yang mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna seperti dalam perancangan pada web marketplace. Nah, lalu untuk pembahasan berikutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik dengan MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Nah, metode ini adalah metode pengambilan keputusan juga yang mempertimbangkan berbagai atribut penting untuk evaluasi dan pemilihan alternatif. Nah, lalu untuk pembahasan yang selanjutnya adalah evaluasi keberhasilan sistem informasi, di mana untuk pembahasan ini tuh berisi tentang metode atau model De Leon dan juga McLean yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem informasi berdasarkan pada 6 dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan pengguna, kepuasan pengguna, dan juga dampak bersih. Nah, lalu yang pembahasan berikutnya adalah analisis bibliometrik pada sistem informasi, di mana di pembahasan ini itu mengacu pada metode untuk mengevaluasi penelitian berdasarkan publikasi dan juga kutipan. Nah, dan membantu mengidentifikasi tren penelitian dan kontribusi penting dalam bidang sistem informasi. Nah, untuk pembahasan artikel yang terakhir yaitu bagian kesimpulan, di mana di sini lebih menekankan pentingnya pembahasan mengenai pentingnya penerapan berbagai metode analisis data dan algoritma serta pendekatan desain yang berpusat pada pengguna untuk mengoptimalkan sebuah sistem informasi dalam memecahkan masalah yang kompleks dan meningkatkan kinerja serta kesuksesan pada sebuah perusahaan, organisasi, dan juga instansi. Nah, jadi itu saja untuk presentasi UAS kali ini. Mohon maaf apabila pengerjaan UASnya masih kurang sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan Ibu Vesa. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Vesa atas materinya selama ini, atas pembelajarannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.